Salam sejahtera, salam sehat, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana, Humanity episode kali ini mengangkat tema tips memelihara ikan akuarium. Saudara pencinta ikan hias dapat dipelihara di kolam atau di akuarium, saudara. Banyak orang bilang memelihara ikan hias dapat menghilangkan stres dan membawa keberuntungan. Suara air mengalir dari kolam atau akuarium dan melihat ikan berenang ke sana kemari membawa kita ikut berimajinasi seolah kita terlibat di dalamnya. Ini dapat membuat pikiran menjadi rileks dan memiliki efek yang menenangkan hati, saudara. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang menghadapi masalah kehidupan terkait keluarga, ekonomi, kesehatan, gejolak politik, dan sebagainya. Lupakan sejenak tentang masalah-masalah itu, saudara. Mari kita beraktivitas yang dapat menyegarkan jiwa. Aktivitas memelihara ikan hias dalam akuarium bisa dilakukan di rumah. Saudara bisa memilih ada banyak macam ikan hias, dari ikan cupang, moli, kapi, neon yang berukuran kecil, ikan maskoki, ikan manfish, diskus yang berukuran sedang, hingga ikan koi yang bisa mencapai ukuran 1 meter, bergantung luasan ruangan yang saudara miliki. Saudara bisa memelihara ikan dalam akuarium biasa, dalam bentuk aquascape, atau kalau ada ruangan luas berupa kolam. Hal yang mutlak harus kita lakukan dalam memelihara ikan adalah ikan harus hidup sejahtera. Ikan yang hidup sejahtera akan mendatangkan sukacita kepada kita. Hal yang harus diperhatikan agar ikan hidup sejahtera di kolam maupun di akuarium antara lain ukuran akuarium yang sesuai dengan ikannya, kualitas air harus terjaga baik, pakan yang sesuai tak boleh bersisa, kecocokan spesies ikan satu dengan yang lain dalam satu akuarium, perhatian kesehatan ikan, dan perkarantinaan untuk mencegah adanya penyakit. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, akuarium yang sesuai ukuran ikan. Jika saudara memelihara ikan kapi, moli, manfish, atau diskus, tentunya saudara tak perlu menggunakan akuarium yang ukuran besar, kecuali kalau saudara berfokus pada aquascape-nya. Saudara bisa menggunakan akuarium ukuran kecil 120 x 60 x 40, tapi dalam hal ini fokusnya adalah keindahan aquascape. Dan kalau saudara memelihara ikan arowana, harus digunakan akuarium setidaknya panjang akuarium di atas 120 cm. Apalagi kalau saudara piara ikan koi, sebaiknya ikan koi dipelihara di kolam, saudara. Kecuali ikan koi yang masih buraya atau yang panjangnya di bawah 20 cm, bisa di dalam akuarium. Ikan besar di dalam akuarium kecil tentunya ikan tidak bisa leluasa bergerak. Tentunya hal ini menyengsarakan hewan. Kedua, air akuarium harus terjaga kualitasnya baik. Air sebagai media hidup ikan yang baik adalah air yang jernih, yang mengandung oksigen yang tinggi, terbebas dari sisa-sisa kotoran ikan yang mengandung banyak ureum dan amoniak. Untuk itu perlu sistem pengelolaan kebersihan air yang baik, yaitu dengan cara filtrasi. Prinsip filtrasi air akuarium adalah bahwa seluruh air yang ada di dalam akuarium harus keadaannya mengalir, disaring kotorannya, diserap bau dan zat-zat sisa yang bisa meracuni ikan, dan ditambahkan kadar oksigennya. Saudara bisa menggunakan filter yang diletakkan di atas akuarium, di samping, atau dengan metode undergravel. Dalam sistem filtrasi ini, selain filter mekanis, yaitu menangkap partikel kotoran, dan juga gunakan filter biologis dengan menambahkan biobol atau koral karang jahe yang perannya sebagai rumah kuman baik yang dapat mencerna ureum maupun amoniak yang ada di dalam air. Perlu juga arang aktif yang dapat menyerap bebauan yang ada dalam air. Dengan begitu, kualitas air di dalam akuarium tetap terjaga dan menjadi media sehat bagi kehidupan ikan, dan filter ini perlu dibersihkan secara berkala. Untuk meningkatkan oksigen air bisa dilakukan dengan cara membuat air terjun di dalam akuarium dan dengan cara menambahkan mesin pompa aerator untuk menciptakan gelembung udara.
sehingga arus air terus mengalir dan oksigen terjaga tinggi kadarnya. Air yang kadar oksigennya tinggi membuat ikan bisa bernapas dengan segar. 3. Pemberian pakan yang sesuai kebutuhan dan tidak berlebih. Sebelum kita memilih untuk memelihara jenis ikan apa yang kita sukai, hendaknya dipelajari benar apa pakannya dan perilakunya. Misalnya jenis ikan mas koki bisa memakan pelet, tetapi perilaku ikan ini suka menghambur-hambur pasir dan mencabuti tanaman. Jadi jenis ikan ini tidak cocok dipelihara di lingkungan aquascape. Tanaman hias saudara di dalam akuarium bisa hancur semua oleh dia. Dan jika saudara pelihara ikan dalam aquascape, hendaknya bukan jenis ikan pemakan tanaman atau yang suka dengan lumpur seperti jenis catfish. Tanaman air bisa rusak semua. Pakan yang diberikan hendaknya jangan sampai berlebihan. Pakan yang tersisa bisa menjadi media yang subur bagi kuman dan jamur untuk bertumbuh. Dan hal ini tentunya merusak kualitas air di dalam akuarium dan bisa mengundang penyakit bagi ikan. Jadi setiap kali memberi pakan ikan hendaknya ditunggui sampai pakan benar-benar habis termakan. Jika pun ada sisanya, segera sisa pakan itu disingkirkan dari akuarium. 4. Kecocokan jenis ikan satu dengan yang lain. Jika saudara memelihara beberapa jenis ikan dalam satu akuarium, pelajari benar karakter ikan yang saudara pelihara. Hendaknya saudara jangan mencampur ikan yang bersahabat dengan ikan jenis predator. Ikan tiger fish misalnya, sekalipun ukurannya relatif kecil, tapi ikan ini termasuk jenis predator. Jika saudara campur dengan ikan mas koki, sekalipun ukurannya besar, maka ikan mas koki saudara bisa gundul dalam satu malam karena siripnya dimakan oleh tiger fish dan ikan segera akan mati. Saudara bisa mencampur ikan molly, guppy, neon, manfish, dan discus misalnya. Mereka ikan-ikan yang berkawan satu dengan yang lain. Tapi jangan mencampur ikan Oscar, belida, dragonfish, tigerfish, dan predator lainnya. Itu sebabnya harus saudara kenali benar ikan apa yang akan saudara masukkan ke dalam akuarium agar tidak terjadi kanibalisme di dalam akuarium. 5. Kesehatan ikan dan perkarantinaan ikan. Jika saudara tertarik dengan ikan baru, hendaklah jangan terburu-buru memasukkan ikan tersebut langsung ke dalam akuarium yang sudah ada. Hendaklah saudara lakukan dahulu perkarantinaan di tempat lain selama minimal seminggu, idealnya 2 minggu. Jika ikan tersebut benar-benar sehat, baru saudara memasukkannya digabung dengan ikan lainnya. Sebab saudara belum mengetahui status kesehatan ikan baru tersebut. Saya sering mendapat keluhan dari klien, kenapa ikannya pada terkena jamur ataupun infeksi oleh kuman, padahal airnya baik dan sistem filtrasi juga sudah baik. Setelah ditelusuri, umumnya mereka baru saja memasukkan ikan baru. Apalagi ikan baru tersebut dapat dari pasar ikan yang tidak jelas asal bibitnya. Keberadaan ikan baru sering bisa menularkan penyakit kepada ikan sehat yang sudah ada di dalam akuarium. Ada berbagai penyakit infeksi baik oleh jamur, virus, atau penyakit bakterial yang sering menyerang ikan. Penyakit ini bisa menular kepada ikan yang lainnya. Jadi setiap kali memasukkan ikan baru ke dalam akuarium haruslah melalui proses perkarantinaan lebih dahulu agar ikan yang ada tetap terjaga kesehatannya. Jika ukuran akuarium sesuai, airnya jernih, kandungan oksigennya tinggi, bebas cemaran sisa, pakan yang sesuai, maka dipastikan ikan hidup sehat dan sejahtera. Saudara menyaksikan ikan-ikan yang indah, sehat, dan hidup sejahtera di dalam akuarium membuat lingkungan terasa sejuk, damai, dan menyegarkan. Ini semua bisa diciptakan di rumah saudara, apalagi dalam rangka work from home. Selama masa pandemi ini, memelihara ikan di dalam akuarium benar-benar dapat menjadi obat stres. Benar ada firman Tuhan yang mengatakan, hati yang gembira adalah obat, yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Salam sehat, salam lestari, salam sejahtera. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om.